Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah, hidup kita semakin terarah, hidup kita semakin maslahah, dan hidup kita semakin barokah. Tentunya kita bahagia dunia akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang SLC, ya, Student Led Conference, yang mungkin kita akan menerapkan di sekolah kita, baik di RA, TK, ataupun di SD atau MI, ya. Apa itu SLC? Jadi SLC itu adalah diskusi atau konferensi mengenai hasil dari pekerjaan para siswa dengan siswa sebagai pemimpin atau pemegang kendali. Nah, cara ini membuat siswa terus untuk belajar, bertanggung jawab. Siswa berani mempresentasikan hasil karyanya. Siswa berani untuk menuangkan ide-idenya, gagasannya di depan orang lain, yaitu di depan teman atau di depan guru ataupun di depan orang tua. Nah, apa sih SLC yang sangat detailnya seperti apa? Jadi, percakapan siswa, guru, dan orang tua yang bertujuan untuk membicarakan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, jadi yang sudah dilakukan disampaikan lagi, yang menyampaikan adalah para siswa itu. Nah, siswa harus mengetahui apa yang sudah dipelajari dan harus menjelaskan kepada orang lain, sehingga yang sudah diserap itu disampaikan kembali. Nah, saat waktu yang tepat untuk memberikan selebrasi untuk pembelajaran siswa, fokus di peningkatan siswa. Nah, ini jadi anak-anak akan semakin dahsyat, anak-anak akan semakin percaya diri. Nah, kembali lagi, kenapa sih harus SLC? Nah, kita lihat di sekolah-sekolah yang tradisional, ya, yang kadang monoton dalam pembelajaran, anak-anak tidak disiplin, anak-anak tidak mandiri, anak-anak tidak mampu berkomunikasi, mampu menyampaikan ide gagasannya kepada orang lain. Karena apa? Karena tidak terlatih. Coba lihat di sekolah-sekolah yang tradisional. Satu, guru yang memegang kendali siswa. Kalau di SLC, siswa yang memegang kendali. Kedua, sedikit waktu siswa untuk berbicara. Itu yang tradisional. Kalau yang di SLC, siswa banyak berbicara. Kemudian di tradisional, sedikit memberikan ruang untuk siswa. Di SLC, siswa memiliki banyak ruang, ya, untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam kelas. Jadi kalau di tradisional kan sedikit memberikan ruang untuk siswa menjelaskan apa yang terjadi dalam kelas selama pembelajaran. Nah, maka di SLC ini anak akan semakin dahsyat, ya. Kapan sih SLC dilakukan? Monggo tergantung kebutuhan sekolah. Dan ini biasanya dilakukan di tengah semester atau di akhir semester, setahun 2 kali misalnya. Atau mau 3 kali, silakan, itu diatur. Dan bagaimana SLC itu dilakukan? SLC bisa dilakukan individu langsung menyampaikan kepada guru dengan orang tua, atau anak dengan anak dengan orang tua. Atau SLC bisa dilakukan secara grup, berenam, ada sebagai leadernya, terus menyampaikan dari karya proyeknya kepada teman-temannya atau kepada orang tua dan guru. Nah, silakan, ya. Nah, bagaimana student led conference ini? Jadi ke depan seperti apa? Nah, itu. Jadi anak itu melaporkan apa saja topik yang sudah dipelajari selama 1 semester, ya, atau triwulan, ya. Melaporkan bagaimana perasaan siswa selama 1 triwulan atau semester tersebut. Melaporkan apa yang menjadi selebrasi atau konsennya. Mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan.
kemudian memberitahu tujuan atau goal ya yang mau dicapai di semester berikutnya, dan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dari orang tua atau guru, atau sesi saling memberi semangat ya, motivasi dari guru orang tua untuk anak tersebut ya. Nah, apa sih kira-kira manfaat dari SLC itu? Satu, ingat, menumbuhkan komunikasi antara sekolah dan rumah. Jadi bagaimana komunikasi sekolah dengan rumah itu hanya saling konektivitas ya, saling nyaut ya. Nah, ini harus ya. Kedua, melatih real life skill. Bagaimana anak secara real dia mampu berkomunikasi, presentasi, menjadi seorang, melatih kepemimpinan yang ada dalam dirinya. Karena anak itu saya yakin semua bisa berbicara asal terlatih, karena memang ngomong ini kebanyakan ada dilatih ya. Ini harus dilatih. Ketiga, melatih guru represent skill ya, teacher represent skill. Kemudian manfaatnya juga untuk merefleksi kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Keempat, memberikan waktu yang luang dan waktu yang berkualitas antara anak dan siswa ya. Kemudian siswa adalah center of conference. Jadi anak itu pusat, sehingga anak itu bisa mengeksplor apa yang ia lakukan selama 1 semester ya. Teman-teman, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk student-led conference ini? Satu, jadi kita harus membuat schedule untuk setiap siswa. Kedua, latih siswa untuk melakukan SLC ini bisa berupa role play ya, latihan-latihan terus. Tiga, guru sudah siap dengan nilai, portofolio, display, artwork setiap siswa. Jadi guru sudah menyiapkan semua. Nanti tinggal siswa yang menyampaikan. Dan ingat, pastikan ruang kelas dan tempat duduk yang nyaman untuk mereka. Baik, teman-teman, mungkin sini saya akan sedikit bagaimana sih untuk aplikasinya. Nah, satu, latihan presentasi untuk anak-anak TK atau anak-anak SD. Satu, mengucapkan salam yang benar ya. Kedua, menyampaikan maksud dan tujuan. Ketiga, mempresentasikan portofolio atau rapot hasil project dari anak-anak. Kemudian mengucapkan terima kasih ya. Dan meminta peserta didik untuk mempraktekannya sendiri. Meminta peserta didik untuk berkelompok dengan 2 orang berpasang-pasangan latihan. Kemudian orang berperan sebagai orang tua, yang satu sebagai anak. Peran orang tua duduk di kursi, peran anak berdiri dengan membawa laporan atau portofolio. Nah, kemudian anak mempresentasikan laporannya, portofolionya di depan temennya latihan. Nanti bergantian. Oke, ini latihan presentasi. Kemudian tahapannya apa? Tahapan untuk presentasi. Satu, wali kelas menata kursi dengan layout ya. Ini kalau dari Pak Master Naf itu ya. Atau bisa melingkar. Atau orang tua duduk di kursi. Peserta didik membuat lingkaran di tengah. Wali kelas membuat acara dengan doa dan pengantar singkat 5 menit misalnya. Kemudian penjelasan teknis. Kemudian wali kelas meminta peserta didik untuk menghafal doa, hadis, surah, asmaul husna sesuai dengan target kelas masing-masing. Dan orang tua menyimak ya. Guru menyiapkan printout target hafalan untuk diberikan kepada orang tua, nanti dibagikan biar orang tua menyaksikan ya. Wali kelas meminta peserta didik untuk mencium tangan orang tua, dan orang tua memeluk peserta didik ya, mencium keningnya ya. Kemudian wali kelas mempersilakan anak memulai presentasi. Kemudian anak presentasi, lalu tanya jawab, dan langsung penutup. Nah, teks ya, ini yang perlu dibutuhkan. Teks untuk peserta didik. Awalnya apa ya? Jadi opening. Jadi anak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Deden menyampaikan hasil belajar Deden selama 1 semester ya ayah ibu. Namun sebelum mulai, ikhlaskan Deden menghadiahkan Fatihah buat ibu atau buat ayah. Al-Fatihah. Nah, sehingga ada rasa haru. Orang tua bisa menangis, anak bisa mempresentasikan, anak bisa ngomong, anak bisa menyampaikan hadiah Fatihah.
Ya, jadi untuk ibuku tersayang, untuk ayahku tersayang, Al-Fatihah. Wah, kemudian ibu, bapak, saya mulai ya menyampaikan beberapa hal, kemudian langsung mempresentasikan ya. Nah, kemudian di tengah-tengah Bu, saya juga sudah praktek wudhu loh Bu, udah praktek sholat dan sudah bisa menghafal beberapa surat, beberapa hadis dengan gerakan ya. Eh, Silakan saya juga mohon ikhlaskan membaca beberapa surat, beberapa hadis yang sudah saya hafal. Ibu siap mendengarkan, kemudian ibunya mendengarkan, menyimak. Dan di akhir, di closing, akhir dengan ekspresi yang menyentuh hati. Bu, saya ingin menjadi orang sukses. Doakan saya Bu, anak kemudian memeluk orang tuanya. Saya ingin besok bisa sekolah yang bagus, bisa mondok yang bagus. Ibu izinkan saya memuliakan ibu, memuliakan ayah. Izinkan saya ingin membahagiakan ibu di akhir. Ya, kemudian tutup. Terima kasih, saling memaafkan, saling berpelukan. Ini coba dicoba. Untuk sekolah-sekolah yang belum mencoba, mari kita mulai untuk mencobanya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Deden Gurame.